Selamat sore Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, khususnya yang berada di seputaran Kota Tambua. Salam hangat, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba untuk mengedukasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan program RICI. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aibda Yohanes Bereleki yang hari ini berulang tahun, alias Fendi Leki. Saya doakan panjang umur selalu, sehat, senantiasa berkat selalu berlimpah buat saudara Fendi. Teruslah menjadi anggota kepolisian yang baik, yang selalu dekat dengan masyarakat. Pokoknya segala yang baik saya doakan untuk saudara Yohanes Bereleki. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa hari ini akan digelar turnamen sepak bola Piala Bupati antar kecamatan. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat, seluruh kecamatan yang ada, 12 kecamatan yang ada di Kota Tembo ini, kalau seandainya misalnya salah satu pemain atau 2-3 pemain dia tidak nyaman di satu kecamatan atau tempat dia berdomisili, mestinya dari pihak kecamatan dia kalau bisa berikan rekomendasi, mungkin dia lebih nyaman bermain di kecamatan yang lain yang ada di Kota Tembo sini. Harapan saya supaya jangan dipersulit lah, karena kita juga mau mencari bibit dan talenta yang baik. Ya, tolonglah kita ingin melihat bibit-bibit. Jadi kalau misalnya dia tidak nyaman bermain di satu kecamatan, dia ingin main di kecamatan yang lain, ya mungkin itu kenyamanan, soal kenyamanan, dan dia lebih serag mungkin dengan permainan yang ada di kecamatan yang lain. Yang penting dia masih ada dalam Kabupaten Belu sini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita masuk kepada topik intinya. Program RICI menjadi bukti kegagalan pemerintahan sekarang dalam mempertahankan dana hibah internasional. Ini adalah kerugian. Kenapa? Ini program ini kalau tidak salah dia berakhir sampai 2025 kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah ya. Sebagai kita susah untuk mendapatkan bantuan dari pusat. Apalagi ini dari luar negeri. Ketika bantuan itu datang, tapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ini adalah sebuah kerugian bagi masyarakat Kabupaten Belu, khususnya dari sektor pertanian, peternakan. Kita baru menyerap menggunakan sekitar 7 miliar, masih kurang sekitar 5 miliar yang harus kita gunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Belu sini. Karena apa? Karena diduga permainan segelintir oknum dinas pertanian dan swasta lapangan. Ini yang membuat program ini saat ini tidak bisa berjalan. Terus ini salah siapa? Terus di mana dengan slogan pemerintahan hari ini dengan gerakan perubahan yang kita dengar seantero kabupaten ini. Janji kampanye dengan katakan slogan perubahan. Terus bagaimana dengan bantuan daripada dana hibah dari internasional ini? Tidak mampu kita kelola dengan baik. Sehingga program ini tidak berjalan. Kerugiannya di mana? Angka pengangguran dia bertambah. Karena apa? Ada sekitar 30-an fasilitor desa yang bekerja dan bertugas di desa-desa yang mendapatkan honor daripada RICI ini. Kalau ini tidak berjalan, bahwa sudah bertambah angka pengangguran. Ini yang mau kami kritisi. Belum lagi diduga kalau kabitnya yang terlibat langsung itu, kalau misalnya dia terlibat dalam permainan ini,
Ini dugaan sebagai masyarakat saya patut menunggu. Karena ini program tidak jalan ini berarti ini adalah permainan, dugaan permainan segelintir oknum dinas pertanian dan swasta lapangan. Swasta lapangan yang selalu ambisi. Kalau misalnya pengadaan ternak, bisa saja mereka membelikan ternak tersebut tidak sesuai dengan spek. Sehingga banyak ternak yang mati ketika sampai di tengah-tengah. Ketika bantuan itu sampai kepada tangan masyarakat. Terus sekarang salah siapa? Apa terus kita harus berdiam larut dalam kediaman? Kita boleh nyaman. Tapi bagaimana masyarakat sebagai penerima manfaat tersebut? Bagaimana masyarakat yang mengharapkan bantuan tersebut? Terus di mana peran pemerintah hari ini? Apakah program ini sudah tidak bisa dijalankan kembali? Terus manajemen seperti apa yang sekarang sudah berjalan di kabupaten ini? Ini program dari luar negeri. Sudah berupaya pemerintahan sebelum ini mendapatkan dana tersebut. Terus tidak ada evaluasi bagaimana ini bisa berjalan sehingga bisa masyarakat itu bisa merasakan. Ketika program ini baru berjalan, launchingnya luar biasa. Apresiasi orang tepuk tangan yang gembira. Nah sekarang kalau ini program tidak jalan, kenapa tidak dipublikasikan lagi? Bahwa sudah tidak berjalan dengan dalil sekian-sekian. Ada kepuasan kepada masyarakat. Saat ini saya seorang Tigina, saya merasa miris dengan keadaan Belu saat ini. Dengan keadaan Belu saat ini. Saya tidak tahu ini sampai kapan. Karena ini program saja. Program daripada dana hibah dari internasional saja. Kita sudah tidak mampu mengelolanya dengan baik. Yang rugi siapa? Yang orang mereka itu. Kita ini yang rugi. Karena orang sudah bantu kita. Orang sudah bantu kita. Kita masih berpikir tentang ego. Ego. Berpikir tentang diri. Bagaimana mendapatkan keuntungan untuk diri, keluarga, golongan. Ini yang membuat program-program yang baik ini dia tidak bisa berjalan dengan baik. Di sini saya tidak menyalahkan bupati. Hanya kaki tangan, oknum kaki tangan yang mungkin duduk sebagai kabit, gitu kan. Diduga juga dia ikut bermain. Diduga juga dia mencari keuntungan untuk pribadi. Ini yang perlu dia ditelusuri dan diaudit. Bila perlu minta APH untuk audit. Sehingga ada temuan merugikan masyarakat, merugikan masyarakat Kabupaten Belu. Proses secara hukum, kasih masuk entah dia laki-laki perempuan, masukkan dia dalam penjara biar dia juga bisa tahu diri bahwa jabatan itu tidak kekal. Jabatan itu ada amanah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Bukan jabatan itu melempel pada diri hanya untuk pribadi. Ini yang disesalkan. Sangat disesalkan. Program yang baik ini saja. Ini ini program bantuan dari luar, mulai dana hibah untuk membantu masyarakat. Tapi kita sudah tidak mampu mengelolanya dengan baik. Nah, inilah yang membuat bagaimana Ivan menyampaikan kepada publik. Kerugian, kita merasa rugi. Kenapa saya bilang pemerintahan sebelumnya sudah berupaya mendapatkan program yang baik ini. Sehingga bisa mendapatkan bantuan dari luar. Ketika bantuan itu datang, kenapa kita tidak mampu memanajemen dengan baik? Kalau misalnya mau ada pengadaan, misalnya pengadaan ternak lah, contoh misalnya kambing misalnya. Kalau beratnya sekian, ukurannya sekian, belilah seperti begitu. Jangan kita masih lagi potong dengan begini, beratnya sekian. Kalau mau membangun daerah ini,
Bangunlah dengan hati, dengan cinta dan ketulusan. Bukan kita sudah pribumi, rumah adat kita juga di sini, keluarga besar kita di sini. Kita masih mau mencari keuntungan untuk kita sendiri. Mau jadi apa kita? Apa yang mau kita banggakan? Maka yang adalah penyakit dalam tubuh kita. Jangan salah ketika doa-doa orang kecil itu mengenai diri kita. Sadarlah dalam diri kita. Terus teranglah dalam diri kita. Bolehlah kita mencari keuntungan. Bolehlah dalam pengadaan misalnya kita mau mendapatkan keuntungan. Tapi janganlah berlebihan yang merugikan masyarakat. Inilah kenapa hari ini saya coba untuk menyampaikan. Jadi jangan ada yang oh ini Vicky sudah diam. Saya tidak diam. Hal ini saya tidak akan diam. Pasti akan saya suarakan. Karena bagi saya tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Mau siapapun dia, saya tidak akan peduli. Dan saya tidak pernah akan takut. Yang saya takut apabila kebenaran itu tidak mampu saya sampaikan kepada publik. Apabila jeritan dan tangisan air mata masyarakat tidak bisa saya suarakan. Yang menjadi hak mereka. Itulah menjadi beban bagi diri saya. Itulah yang menjadi ketakutan dalam diri saya. Saya peduli, saya rasa memiliki daerah ini. Saya juga berkontribusi dalam hal membangun daerah dengan cara saya. Yang salah saya berikan masukan. Yang benar saya apresiasi. Tidak ada kepentingan apapun dalam diri saya. Kepentingan saya melihat masyarakat itu bangga. Masyarakat itu sejahtera. Masyarakat itu nyaman, aman. Kenapa saya bilang begitu? Program yang baik ini saja hari ini sudah tidak bisa berjalan. Bagaimana dengan hari ini harga sembako yang semakin hari melonjak? Ini yang mau saya sampaikan kepada publik. Kepada siapa masyarakat kecil ini mengadu? Sedangkan pemerintahan hari ini lebih gemar merehab bangunan. Contoh tahun lalu sudah rehab kantor bupati, hari ini rehab lagi ruang bupati dengan dana yang hampir kurang. Terus bagaimana dengan penderitaan masyarakat kecil yang harga sembako semakin hari semakin. Terus bagaimana dengan kali lalu pandemi COVID melanda daerah ini yang ada namanya bantuan bagi masyarakat kecil melalui jaring pengaman sosial. Inilah yang menjadi catatan kritis sampai hari ini. Yang haknya masyarakat sampai hari ini juga tidak direalisasi. Mau saya pertanyakan, itu uang sudah di mana yang untuk masyarakat? Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin saya akhiri live saya sampai di sini. Ada banyak masukan melalui inbox, WhatsApp mengatakan Kakak Vicky sering-sering edukasi kepada masyarakat terkait ini tahun politik, terkait lagi sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan pemilihan legislatif, baik itu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, maupun Presiden, maupun dengan DPD. Untuk konteksnya saya berbicara untuk DPRD Kabupaten Belu. Harapan saya kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Pilihlah wakil-wakil rakyat yang selalu hadir dan berdiri di depan. Berdepan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Pilihlah dia yang selalu ada untuk masyarakat. Pilihlah dia yang tidak punya kepentingan untuk memperkaya diri. Pilihlah dia hanya untuk totalitasnya untuk masyarakat kecil. Yang mampu berargumen ketika berbicara untuk kepentingan masyarakat kecil. Supaya kita bisa mendapatkan calon-calon anggota DPRD yang betul-betul yang menjadi panutan dan kebanggaan bagi masyarakat di Rebel ini. Kalau untuk DPR RI, harapan saya, kalau ada akamsi yang bermain di sini, ada putra terbaik yang ada di Rebelus,
marilah kita dukung, kita berikan motivasi. Karena so pasti dia akan berbuat lebih untuk raih Belu ini. Pilihlah dia yang ketika memberikan dengan tangan kiri, tangan kanannya tidak ikut mengetahui. Pasti masyarakat Kabupaten Belu sudah tahu siapa yang terbaik. Untuk pemilihan presiden, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Pilihlah dia yang dekat dengan masyarakat. Kalau Bapak Ibu masyarakat tanya saya tegak lurus dengan perintah partai bahwa saya akan mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kalau tanya tentang saya. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu terhibur dengan apa yang saya suguhkan. Apabila ada kata-kata saya menyinggung perasaan dan kenyamanan Bapak Ibu, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi kalau memang yang identik dengan kekuasaan, merasa tidak nyaman, bagi saya tidak menjadi masalah. Kalau masyarakat kecil merasa tidak nyaman, itu masalah bagi saya. Ini saja yang saya sampaikan. Selamat sore, senantiasa Tuhan memberkati.